sifat nomor berikutnya ini adalah perkalian dua suku ya. Dua suku di sini ada akar A ditambah akar B. Nah, ini dua suku hitungannya ya. Kemudian dikali dengan akar A dikurang akar B, ini juga dua suku. Berarti dua suku dikali dengan dua suku. Bagaimana penjabarannya? Perhatikan. Selama dia hurufnya sama kan? Akar A, ada akar A, akar B dengan akar B. Yang membedakan hanya di tanda. Kalau cuma yang bedanya di tanda, ini bisa menggunakan cara cepat. Cara cepatnya gimana, Bu? Depan kali depan. Nah, akar A dikali akar A, jawabannya A. Kemudian plus kali min, jawabannya min. Terus akar B dikali dengan akar B, jawabannya B. Nah, seperti itu. Jadi kalian bisa langsung dapat akar A kali akar A, jawabannya A. Plus kali min, jawabannya min. Akar B kali akar B, jawabannya B. Jadi hasilnya A min B. Kita masuk ke soal ya. Bukan soal, contoh soal seperti itu. Akar 5 ditambah akar 3 dikali akar 5 dikurang akar 3. Ini dua huruf yang sama, berarti akar 5 dikali akar 5 jawabannya 5 plus kali min, hasilnya min. Kemudian akar 3 dikali akar 3 jawabannya 3. Berarti dihitung 5 dikurang 3 jawabannya 2. Seperti itu. Kita masuk ke sifat berikutnya. Sifat berikutnya, akar A ditambah akar B pangkat 2. Gitu ya. Nah, ini dijabarkan, ini sama seperti sifat aljabar. Kalau kalian sudah dapat di kelas 8, ini bisa dijabarkan. Nanti kalian dapatnya kayak gini. Untuk nomor 9 sama nomor 10, itu sifatnya sama, hanya beda di tanda. Kalau nomor 9 tandanya plus, kalau nomor 10 tandanya minus. Lihat, bentuknya sama semua, sama persis. A plus B, 2 akar A kali B, 2 akar A kali B. Hanya yang beda di mana? Di sini plus, di sini min. Nah, seperti itu. Kita masuk ke contoh. Masuk ke contoh, di sini ada akar 5 plus akar 3 kuadrat. Nah, kita hitung aja. Kita lihat tandanya. Perlu dibesarkan dulu ya. Contoh dibesarkan, ini sifat nomor 9 dan nomor 10. Nah, kita masuk ke tandanya langsung. Di sini kan rumusnya akar A ditambah akar B kuadrat sama dengan A tambah B ditambah 2 akar A kali B. A sama B-nya angka berapa? Nah, di sini ini A-nya angka, B-nya angka 3. Ya udah, tinggal A, jawabannya berapa? A tambah B, berarti 5 tambah 3, 8. Rumusnya selalu 2, Bu. Ya, rumusnya selalu 2. Jadi jangan diganti oleh angka lain. Jadi 2 akar A kali B. A-nya 5, B-nya 3. Berarti 5 kali 3, 15. Ya udah, jawabannya gini. 8 plus 2 akar 15. Bu, jawabannya boleh nggak jadi 10 akar 15? Tidak boleh. Ya, jawabannya bukan 10 akar 15, tapi jawabannya 8 plus 2 akar 15. Kenapa nggak boleh? Karena si 2 punya akar 15, 8-nya tidak punya akar 15, sehingga mereka tidak boleh dipersatukan atau tidak boleh dijumlah. Seperti itu. Konsepnya sama seperti nomor 10 juga, ya kan, hanya nomor 10 di beda tandanya saja. Jadi nggak perlu Ibu jelasin, kalian perhatikan sendiri. Kita lanjut ke sifat nomor 11. Oke, sekarang kita lanjut ke sifat nomor 11. Di sini dibagi ya antara akar A per akar B. Lihat akarnya pangkat berapa? Karena di sini kosong, berarti akarnya pangkat 2 gitu. Bentar, Ibu tulis dulu. Di sini akarnya pangkat 2, yang B-nya juga akarnya pangkat 2. Karena dia sama-sama pangkat 2, maka dia bisa dijadikan satu akar menjadi akar A per B. Tapi lain soal apabila dia yang atas akarnya pangkat 2, yang bawah akarnya pangkat, misalnya pangkat 3. Nah, ini nggak bisa dijadikan satu. Kayak gitu ya. Jadi, kalau mau dijadikan satu nanti akan ada dijabarkan lagi yang B-nya. Karena dia berbeda derajat akar pangkatnya dengan yang atas gitu. Jadi ini hanya berlaku apabila bentuk akar pangkatnya besarnya sama. Kita masuk ke contoh soalnya.
Nah, di contoh soalnya kalian bisa lihat di sini ada akarnya digabung dari 4/9. Karena ini akarnya digabung, maka sesuai sifat ini bisa dipecah menjadi akar 4 dengan akar 9. Akar pangkat 2 dia ya, karena dia tidak ditulis artinya akar pangkat 2. Berarti akar pangkat 2 dari 4 jawabannya 2. Akar pangkat 2 dari 9 jawabannya 3. Berarti untuk soal akar 4/9 jawabannya 2/3. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke sifat berikutnya. Ada sifat nomor 12 yang agak panjang ya ini. Sekarang kalian boleh baca. Nah, ibu ini dulu. Nah, sip. Sekarang kita baca sama-sama. Kita ganti warna apa ya? Warna biru. Iya boleh. Oke. Nah, di sini ada sifat nomor 12, ada kata-kata merasionalkan. Merasionalkan artinya penyebut, tahu bagian penyebut? Penyebut itu yang bagian bawah ya. Kalau misal di sini ada A per B, maka penyebutnya adalah yang B. Nah, seperti itu. Kalau ada A per B, maka penyebutnya itu yang B, yang bagian bawah. Artinya dari merasionalkan adalah penyebut tidak boleh, dilarang, haram dalam bentuk akar. Jadi penyebutnya sama sekali tidak boleh dalam bentuk akar. Jadi kalau ada soal atau jawaban kalian penyebutnya bentuknya akar, sesungguhnya itu belum selesai. Kalian harus merubah dulu bagaimana caranya agar penyebutnya tidak dalam bentuk akar. Sekarang kita pakai cara pertama. Di sini ada A per akar B. Ada kata-kata penyebut dikali dengan dirinya sendiri. Nah, bagaimana maksudnya? Gini, kita besarkan dulu biar lebih jelas. Nanti ibu menjelaskannya jadi gampang. Nah, ini soalnya. A per akar B. Caranya supaya si penyebutnya atau bawahnya tidak dalam bentuk akar, maka harus dikali dengan dirinya sendiri. Berarti A per akar B dikali dengan yang bawahnya apa? Akar B kan? Ya udah berarti dikalinya dengan akar B per akar B. Ibu, apa harus selalu akar B per akar B? Betul. Kenapa? Supaya tidak merubah hasil. Kok merubah hasil? Karena akar B per akar B itu kan hasilnya 1 ya. Jadi bilangan berapapun jika dikali dengan 1, maka hasilnya ya A per akar B. Jadi dia nggak merubah angka gitu loh. Nah, sekarang kita kalikan. Ini bilangan pecahan dikali dengan bilangan pecahan. Berarti tinggal SD banget ini loh. Ini SD banget ya, bilangan pecahan dikali bilangan pecahan berarti atas kali atas, bawah kali bawah. A dikali akar B berarti A akar B. Akar B dikali akar B jadinya pakai sifat sebelumnya. Kalau dia hurufnya sama berarti jawabannya langsung B. Nah, seperti itu. Kita masuk ke contoh soal. Di sini ada soal 2 per akar 3 dikali soalnya 2 per akar 3 aja. Kita lihat soalnya deh biar lengkap. Nah, ini dia soalnya. Ini dia soalnya 2 per akar 3. Bagaimana supaya si penyebut ini tidak dalam bentuk akar, maka harus dikali dengan dirinya sendiri. Per akar 3 dikali dengan akar 3 per akar 3. Nah, kalau kayak gini baru deh bisa dihitung. 2 dikali akar 3, 2 akar 3. Terus akar 3 dikali akar 3, 3. Gitu. Ya. Jadi jawabannya 2 akar 3 per 3. Semoga bisa dipahami. Sekarang kita lanjut ke sifat berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke sifat berikutnya. Ada bedanya dengan sifat sebelumnya. Kalau di sebelumnya itu bentuk penyebutnya hanya ada satu suku, yaitu akar B aja. Kalau untuk yang akan Ibu jelaskan ini, bentuk penyebutnya ada 2 suku, yaitu ada B dan akar C. Nah, ini caranya bagaimana? Kita lihat kalimat yang warna hijau. Ini jelas ya. Kita ganti warna merah aja. Warna merah, oke.
Nah, seperti ini. Perhatikan. Salah. Oke. Penyebut dikali dengan lawan tandanya. Maksudnya lawan tandanya gimana ya? Nah, kalau untuk sifat yang pertama, penyebut dikali dengan dirinya sendiri, ya kan? Ibu merahin. Nah, untuk yang pertama penyebut dikali dengan dirinya sendiri, seperti ini. Untuk sifat yang kedua, penyebut, nih ya, B plus akar C penyebutnya kan, dikali dengan dirinya sendiri, hanya tandanya berbeda. Tandanya itu lawannya. Kalau di soal tandanya positif, maka dia dikali dengan dirinya sendiri, hanya tandanya beda. Kalau dianya positif, maka tandanya harus negatif. Begitupun kalau di soal tandanya negatif, maka harus dikali dengan dirinya sendiri yang tandanya positif. Seperti itu. Kita back. Nah, kalau dia soalnya positif, Ibu ulang ya. Kalau soalnya positif, maka dikalinya dengan tandanya negatif. Kalau dia soalnya negatif, maka harus dikali dengan dirinya sendiri yang bertanda positif. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dikali. Berarti A dikali B min akar C. Kemudian untuk yang bawah ingat, kalau dia ada dua huruf yang sama, ya, B sama B, akar C sama akar C, hanya beda tanda, berarti kita bisa pakai sifat. Sifatnya yang mana? Depan kali depan, B kali B, B kuadrat, terus akar C kali akar C, C, plus kali min, min, gitu. Ya, berarti kita masuk ke contoh soalnya aja. Nah, masuk ke contoh soal. Kelihatan yang paling bawah ya. Contoh soalnya yang paling bawah Ibu kasih warna biru. Nah, soalnya adalah 2/4 plus akar 3. 2/4 plus akar 3 berarti karena dia di bawahnya ini penyebutnya tandanya plus, berarti dikalikan dengan dirinya sendiri yang tandanya minus. Bisa dipahami? Nah, berarti kita kali 2 kali 4 min akar 3 per 4 bawahnya 4 kali 4 16, terus plus kali min minus, terus akar 3 dikali akar 3 3. Sampai sini baru bisa dihitung, dijabarkan. Nah, 16 dikurang 3 13. Tapi di atasnya nggak dijabarin. Ibu kalau atasnya mau dijabarin boleh nggak Bu? Boleh. Sekarang kita coba. Nah, Ibu fokus ke hasil akhirnya ya. Seperti ini hasil akhirnya tadi. Nah, sekarang Bu, kalau misalnya di PG jawabannya nggak ada ini Bu, terus harus gimana? Nah, mungkin ada jawaban yang dia dijabarin. 2 kali 4 berapa? 8. Terus 2 dikali min, berarti min. 2 kali akar 3, berarti 2 akar 3. Tadi kan plus kali min ya? Gitu. Terus 2 kali akar 3, akar 3. Bawahnya berapa Bu? Bawahnya 13. Nah, seperti ini. Kalau di PG tidak ada jawaban yang ini, bisa jadi jawabannya bentuknya seperti ini. Sama nggak Bu? Sama. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Nah, apakah ada pertanyaan? Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa kirimkan di chat pribadi Ibu atau di channel diskusi. Nah, apabila kalian merasa Ibu terlalu cepat menjelaskan, kalian bisa diputar ulang videonya. Seperti itu saja. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.